Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 253, aku akan membawanya kembali ke keluarga Seng. Mama Seng mengatur makan malam untuk keluarga mereka pada malam sebelum pertunangan. Itu adalah kesempatan bagi Papa Seng untuk bertemu menantunya sebelum pertunangan karena takut mereka akan mempermalukan diri mereka sendiri selama pertunangan. Sebenarnya, suaminya tampak tidak peduli dengan pertunangan yang akan datang itu. Itu menyakiti Mama Seng. Jadi, dia tidak berpikir bahwa suaminya akan menyetujui Mukiki. Namun, itu juga tidak penting mengingat dia tidak pernah menjadi wanita yang bergantung pada suaminya. Suaminya tidak menyukai Mukiki. Namun, tidak apa-apa. Dia akan memuja Xiaoqi seperti halnya putranya. Tidak seorang pun dapat memaksa orang lain untuk berdiri di sisinya meskipun pria itu adalah suaminya. Saat itu pukul 7 malam. Seng Xiao dan Mukiki berdandan rapi. Mereka bertemu dengan orang tua Seng Xiao di hotel. Tentu saja, Seng Xiao memberikan beberapa nasihat kepada Mukiki sebelumnya. Yang harus dilakukan Mukiki hanyalah bersikap baik kepada ayahnya. Dia tidak harus menyenangkan ayahnya dengan sengaja. Itu karena Seng Xiao tahu betul seperti apa ayahnya. Tak lama kemudian, mereka pergi ke restoran dan duduk di tempat masing-masing. Papa Seng mulai memperhatikan Mukiki lebih dekat. Meskipun dia sedang menilai Mukiki, dia tidak mempersulitnya karena dia juga harus menghormati keluarga Sen. Mukiki juga tidak takut. Dia tetap tenang dan bersikap tenang. Dia tampak seperti wanita yang baik di sana. Mama Seng menganggukkan kepalanya tanda puas. Meskipun Xiaoqi mengalami masa kecil yang sulit, ia telah memiliki sopan santun yang baik. Ia bertingkah seperti wanita muda dari keluarga kaya. Itulah sebabnya Papa Seng tidak berhasil menemukan kesalahan apapun pada Xiaoqi saat pertama kali bertemu dengannya. Jadi, Papa Seng hanya bisa menyalahkan Seng Xiao. Meskipun kamu akan segera bertunangan, kamu juga harus fokus pada pekerjaanmu. Pulanglah bersamaku setelah makan malam. Aku masih punya sesuatu yang penting untuk diceritakan kepadamu. Aku akan bertunangan besok. Seng Xiao tampaknya tidak peduli dengan ayahnya. Itu tidak akan menyita banyak waktumu. Papa Seng mencibir. Namun, dia tidak mencoba melakukan apapun pada Mukiki selama makan malam. Terlebih lagi, Papa Seng sedang dalam dilema. Ia tidak ingin menyetujui Mukiki, tetapi ia tidak dapat melakukan apapun kepadanya karena ia adalah bagian dari keluarga Sen. Sebelum mereka mengakhiri makan malam, ia menasihati Mukiki, usiamu baru 18 tahun. Kau masih sangat muda, tetapi jangan terlalu membuat Seng Xiao lelah. Kau mengerti itu. Jadilah istrinya yang baik dan suka menolong. Kamu berada di usia yang senang bermain dan menikmati hidup. Namun, aku berharap dia bisa lebih fokus pada pekerjaannya. Bisakah kamu menjanjikan itu padaku? Mukiki terkejut sesaat. Ia hendak membalas Papa Seng, tetapi Seng Xiao melingkarkan lengannya di bahunya dan berkata kepada Papa Seng, dia tidak akan menjanjikan apapun kepadamu karena akulah yang bergantung padanya. Papa Seng sedikit marah. Namun, dia tidak menunjukkan kemarahannya. Dia hanya bisa menghela napas tak berdaya. Kemudian, dia melangkah pergi dan pergi lebih dulu. Ayahmu memintamu untuk pulang dulu. Biar aku yang mengantar Kiki pulang, kata Mama Seng kepada Seng Xiao. Seng Xiao menggelengkan kepalanya dan langsung menolak tawaran ibunya. Aku akan membawanya pulang bersamaku. Biarkan dia tinggal di kamarku. Lalu, kita akan pulang bersama setelah aku selesai dengan urusanku. Mama Seng hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah mendengar itu. Kamu tidak percaya padaku? Tidak, hanya saja aku tidak sanggup berpisah dengannya, bahkan untuk semenit atau sedetik pun. Seng Xiao menggenggam tangan Mukiki dan berkata kepada Mama Seng sambil tersenyum. Mama Seng tidak punya cara untuk menghadapi putranya. Dia hanya bisa membantunya. Ngomong-ngomong, tidak apa-apa jika kamu ingin pergi ke keluarga Seng. Kamu tidak perlu khawatir. Tapi, aku tahu dia tidak ingin kamu merasa tidak nyaman. Jadi, aku tidak akan memberitahu yang lain bahwa kamu akan datang. Terima kasih, Bibi cantik. Mukiki dapat merasakan bahwa Mama Seng memperlakukannya dengan tulus hingga persiapan yang ia buat untuk pertunangan dan cara ia memperlakukannya. Jadi, dia juga memperlakukan Mama Seng seperti ibunya sendiri. Tak lama kemudian, dua mobil tiba di rumah keluarga Seng. Mukiki terkesima dengan rumah-rumah besar yang tampak di depannya. Meskipun dia telah mengunjungi banyak tempat, dia juga merasa takut dengan kemegahan keluarga Seng. Kita akan menggunakan jalan lain untuk langsung menuju kamar Seng Xiao. Kamu istirahat saja di sana. Mama Seng membuka pintu kamar Seng Xiao dan membaringkannya di sana. Jika kamu ingin keluar dan bertemu yang lain, Mama bisa mengantarmu ke sana juga. Mama, tidak apa-apa, Bu. Mukiki berkata dengan agak canggung. Besok aku akan menjadi ibumu. Kamu tidak perlu gugup, kata Mama Seng lembut. Kemudian, dia membantu Mukiki menutup pintu di belakangnya. Di sanalah Xiao Xiao tumbuh. Ruangan itu memancarkan aura maskulin. Aura yang kuat namun memikat terpancar.
Seluruh ruangan itu berwarna abu-abu dan putih. Namun, ruangan itu tidak membosankan. Mukiki melihat sekeliling ruangan. Setelah itu, dia duduk di tempat tidurnya dan menunggunya. Jelaslah bahwa Xiao Xiao tidak suka buku. Bahkan tidak ada majalah di kamarnya. Pada saat itu, kakak ketujuh mendengar bahwa Seng Xiao telah kembali ke rumah. Dia segera memberitahu temannya, Huilan, kabar baik itu. Huilan, ini kesempatan terakhirmu. Seng Xiao akan bertunangan besok. Dia tinggal di luar sekarang dan jarang sekali dia pulang ke rumah. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Apakah kamu yakin dia sudah pulang? Ada cahaya di kamarnya. Saudari ketujuh agak gembira. Kamu sangat cantik dan kamu berasal dari keluarga baik-baik. Kamu bahkan sangat mengaguminya. Aku tidak dapat memikirkan alasan mengapa dia mungkin menolakmu. Lagi pula, kamu jauh lebih baik daripada gadis muda yang bahkan belum tumbuh dewasa sepenuhnya. Temannya memikirkannya sejenak. Dia merasa bahwa ini memang kesempatan terakhirnya untuk melihat apakah dia bisa mengubah pikiran Seng Xiao. Mungkin, dia tidak akan bertunangan dengan Mukiki. Kalau begitu, aku akan datang sekarang. Kita tidak tinggal jauh. Aku akan menunggumu. Saudari ketujuh merasa bahwa sahabatnya dapat memanfaatkan kesempatan itu dan mencoba untuk memenangkan hatinya. Itu karena dia yakin bahwa sahabatnya jauh lebih baik daripada Mukiki. Tetapi, tak terpikir olehnya bahwa Seng Xiao bisa bersama wanita manapun yang diinginkannya, mengingat dia adalah putra mahkota Huang Yao. Karena dia memilih Mukiki, tentu saja Mukiki memiliki kelebihannya sendiri. Orang tidak bisa selalu melihat kelebihan dan kekurangan orang lain saat mereka jatuh cinta. Dia tidak mengerti itu karena dia masih sendiri. Saat itu, Seng Xiao masih berada di ruang kerja ayahnya. Di sisi lain, Mukiki sedang menunggu Seng Xiao di kamarnya. Mama Seng tahu bahwa kakak keempat menyukai Mukiki. Jadi, dia memberitahu bahwa Kiki sedang menunggu Seng Xiao di kamarnya. Kakak keempat baru saja sampai di rumah. Ia membersihkan diri sebelum menuju kamar Seng Xiao. Namun, kakak ketujuh dan temannya berdiri di depan kamar Seng Xiao. Seng Xiao, kamu ada di dalam. Kakak ketujuh mengetuk pintu dan dia mencoba mendengarkan apa yang sedang terjadi di dalam ruangan. Mukiki baru saja selesai mencuci tangannya. Jadi, kakak ketujuh bisa mendengar suara air. Dia menegaskan bahwa memang ada seseorang di dalam ruangan. Aku tahu kau di sana. Buka pintu untukku. Mukiki tidak menjawab. Dia pikir dia tidak bisa melarikan diri dari mereka. Jadi, dia berencana untuk menemui mereka tetapi kakak ketujuh mengatakan sesuatu kepada Huilan saat itu. Katakan saja apapun yang kamu inginkan padanya di sini. Dia pasti bisa mendengarmu. Kalau begitu, aku ingin kau berpaling. Teman kakak ketujuh itu sedikit tersipu dan berkata padanya. Baiklah, aku akan pergi. Kakak ketujuh berbalik dan mencoba menutup telinganya.